Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Putra Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada para muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan ia menjadi pelayan dari semuanya." Yesus lalu mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa saja yang menyambut aku, sebenarnya bukan aku yang mereka sambut, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, dalam perjalanan menuju Kapernaum setelah Tuhan Yesus dimuliakan, Tuhan Yesus menyampaikan pernyataan tentang sengsaranya. Dalam menyampaikan pewartaan mengenai sengsaranya, para murid itu domblong tok ini. Kenapa? Karena ini kekhasan dari Injil Markus. Kalau Injil Markus itu selalu itu pada saat Tuhan Yesus memberikan pewartaan, endingnya para murid itu orang ngerti apa-apa. Ini endingnya Injil Markus. Selalu kisahnya seperti itu. Nah, tapi saya percaya bahwa Injil Markus itu tidak terjadi di Semarang Indah. Kalau di Semarang Indah kan Tuhan Yesus mewartakan sesuatu, engkau nek ra ngerti apa-apa malah bingung ya. Jadi tidak terjadi di Semarang Indah ini. Tapi ini terjadi di kalangan murid Tuhan yang mengikuti Tuhan menurut Injil Markus. Tapi kalau menurut Injil Matius, Lukas, Yohanes, dong kabeh para murid. Ya. Hanya khas ini aja. Untuk memperjelas apa? Bahwa rencana Tuhan ini kendati sudah diwartakan, tapi masih tetap misteri bagi para murid. Sebetulnya itu yang mau diwartakan. Jadi para murid seolah-olah DDR ini, lulusan D3, duduk delungak-delunguk. Atau lulusan S1 ya, stupid. S2 juga semakin stupid. Atau S3 ya, lulusan S3, sungguh-sungguh stupid, itu bisa juga. Jadi kita bisa melihat, pendek kata, kita sebagai murid itu pasti harus belajar dari guru. Selalu kelihatan bodoh di hadapan gurunya. Ya. Jadi kalau saya misalnya ketemu dengan mantan rektor rumah saya, yakni Romo Purwo, saya pasti merasakan bahwa saya kok masih bodoh ya, gitu, di hadapan dia. Walaupun usianya sudah tua, tapi tetap merasakan bodoh. Nah, Ibu Bapak, saudara kasih, para murid nggak dong tentang itu. Namun dari pewartaan itu kita bisa menangkap bahwa Tuhan mewartakan mengenai sengsara ini adalah cara untuk melawan kekuatan jahat, melawan kekuatan maut.
Jadi Tuhan melawan kekuatan maut ini dengan cara salib. Dan Tuhan tahu bahwa apa yang dia lakukan ini atau dengan jalan salib ini adalah untuk memperlihatkan bahwa dia tidak akan bisa dilawan dengan kekuatan manusiawi. Walaupun misalnya pada saat pengadilan Tuhan itu ya, pada saat Tuhan diadili, di sana dilawan dengan kekuatan manusiawi yang jumlahnya para murid itu hanya 12 orang yang sudah berkurang satu jadi 11, tidak akan bisa dilawan secara manusiawi. Kekuatan Allah bisa melawan, tetapi kekuatan Allah kalau mau melawan kekerasan itu pasti yang ada adalah pembinasaan, pembunuhan. Padahal yang mau diwartakan oleh Tuhan Yesus bukan pembunuhan, bukan pembantaian, namun yang mau diwartakan adalah kasih. Maka Tuhan Yesus dalam melawan kekerasan, kejahatan itu, dia melawan dengan salib. Jadi dia tahu kekuatan yang ada di balik itu adalah setan. Dan kalau dilawan dengan kekuatan dari Allah, pasti yang binasa adalah manusianya. Padahal Tuhan tidak mau mewartakan kematian, mau mewartakan kehidupan. Lalu kita bisa melihat lagi pewartaan dari para murid, tentang para murid, yakni siapa yang terbesar. Tuhan Yesus mau meletakkan anak-anak kecil itu di tengah-tengah. Itu sebetulnya caranya adalah satu. Para murid kalau mau dong mengenai apa yang dilakukan oleh Tuhan, hendaknya seperti anak kecil itu. Yakni tujuannya bukan seperti supaya para murid seperti anak kecil atau like child. Bukan juga ngajari supaya para murid menjadi kekanak-kanakan, tidak. Namun dengan meletakkan anak kecil di tengah-tengah mereka, itu sebetulnya ajakan Tuhan. Kalau mau mengikuti dia, maulah seperti anak kecil yang siap untuk dibentuk oleh orang tuanya. Anak kecil kan kesiapsediaan untuk dibentuk. Walaupun kadangkala orang tua zaman sekarang carane membentuk anak itu kadangkala keliru. Ambil contoh kekeliruan yang nyata ya, ambil contoh saja. Kalau Anda masih punya anak kecil SD, terus nggak PR, orang tua ngancani nggak PR, biasanya nggarapke atau ngajari anak menjawab. Halo? Nggarapke atau ngajari anak supaya bisa menemukan jawabannya sendiri. Yang mana? Nggarapke. Kalau demikian kita bisa melihat di sana tampak anak tidak dibentuk. Namun mungkin juga anak dibentuk, tapi dibentuk menjadi anak yang manja. Kenapa? Karena wong tua iso nggarapke. Mengerjakan soalnya PR itu. Bukan ngajari supaya anak ini dengan mungkin segala kesulitannya mampu untuk bisa mengerjakan dan menjawab dengan benar. Padahal guru memberikan PR misalnya itu supaya orang tua itu juga bisa ngajari. Neng saiki orang tua bukan ngajari namun nggarapke. Jadi kalau dapat nilai 10 itu bukan anaknya yang mengerjakan tetapi orang tuanya. Ini yang terjadi. Nah, bukan itu yang mau dimaksud oleh Tuhan membentuk anak itu. Namun anak, nah dia dibentuk. Tapi bukan karena Romoning bengok loh ya, bukan karena Romoning bengok-bengok sehingga anak menangis, tidak. Namun tidak keluar juga tidak apa-apa Pak. Anak nangis itu kan biasa. Biasa kan ya? Kalau anak nangis, anak usil biasa kan ya? Nah, ya, baik. Mungkin karena anak itu mungkin
kakian polah di dalam, lalu dikatakan nanti kalau kamu nakal terus kamu dicubit oleh romonya. Malah wedi karo romone iku. Malah bahaya. Ini bukan pewartaan yang benar. Baik, jadi sampai di mana? Sampai di mana tadi? Ya, anak yang mau dibentuk itu ya, dalam membentuk anak untuk hendaknya kita tahu tujuannya apa, dan anak dalam dibentuk bukan dipaksakan. Bukan dipaksakan, namun apa? Diberikan alternatif sehingga anak bisa memilih. Kalau pilihannya ini, itu konsekuensinya adalah begini. Kalau pilihannya ini, itu konsekuensinya begini. Kalau pilihannya yang lain lagi, konsekuensinya begini. Biarlah anak memilih. Dan kalau anak sudah memilih dan melakukan itu, kalau dia mengalami kesulitan, kita bisa mengatakan itu adalah konsekuensi dari pilihan. Nah, ini jarang dilakukan. Yang ada adalah anak didorong. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini. Ibu bapak terkasih, ini bukan pembentukan. Tuhan Yesus tidak mengajari seperti itu, tapi dia sengaja meletakkan anak di tengah. Supaya apa? Mau kesiapsediaan untuk dibentuk oleh Allah. Memang ada kehendak pribadi, namun itu tetap diserahkan kepada para murid untuk memilihnya. Memilih yang mana? Nah, ini adalah cara Tuhan dalam dia membentuk dan ngajari untuk menjadi pengikut dia. Sehingga dalam menjadi mengikut dia ini, kita bisa melihat mana yang sungguh-sungguh orang ini menerima ajakan untuk dibentuk, ataukah menolak ajakan untuk dibentuk itu. Dan akhirnya kita bisa melihat, menemukan beberapa murid itu meninggalkan dia. Salah satunya yang berkhianat adalah Yudas Iskariot. Namun dari beberapa murid itu juga karena pewartaan Tuhan itu sangat keras dan disiplin, lalu para murid itu ada yang pergi meninggalkan dia. Yang tadinya banyak, akhirnya tetap menjadi kelompok yang kecil. Kenapa? Karena ternyata sulit untuk mengikuti Tuhan. Maka ibu, bapak, saudara kasih, itu dampaknya bagi kita sekarang ini. Kita seringkali menemukan orang meninggalkan gereja karena mereka berpikir bahwa mengikuti Tuhan itu ternyata sulit. Mengapa harus jalan salib? Padahal yang dia cari adalah kekayaan, kemewahan, kemegahan, ketenaran. Tapi ternyata mengikuti Tuhan sulit. Maka akhirnya dia menjadi Katolik, bekas Katolik. Ibu, bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Tuhan. Bahkan mengikuti Tuhan itu kan saking sulitnya, sehingga kalau mengikuti Tuhan kan harus sendiri, kadang-kala sendirian. Tetapi karena dia terpikat untuk mau hidup menikah, dia rela meninggalkan Tuhan untuk mengikuti pasangannya. Ada juga yang seperti itu. Walaupun saya juga menemukan seperti bapak saya. Bapak saya menjadi Katolik turis. Katolik turis itu maksudnya menjadi Katolik karena turut istri. Iya karena maka namanya kan Muhammad gara-gara itu. Nah, ibu, bapak, saudara kasih dalam Tuhan. Alih-alih mau mencari ketenaran, ternyata seringkali orang itu haruslah rendah hati untuk melihat apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka pewartaan mengenai kesengsaraan Tuhan, pertama memang mau untuk menubuatkan mengenai dirinya sendiri untuk menyiapkan para murid siap. Yang kedua, untuk juga menguji para murid supaya para murid itu juga bisa tegar kalau dia harus menghadapi kesulitan di dunia ini. Kenapa? Karena mengikuti Tuhan tidak untuk kemegahan, untuk kemewahan, untuk kekayaan, tidak. Namun untuk menekuni kesetiaan dengan sabda Tuhan.
Jadi yang ditemukan adalah itu. Nah, kita pada saat ini diajak oleh Tuhan untuk bisa belajar. Maukah saya dibentuk oleh Tuhan menjadi orang Kristiani yang tangguh? Jadi pembentukan Tuhan itu dengan berbagai macam cara, berbagai macam peristiwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita semakin mampu untuk menemukan jalan yang memang Tuhan kehendaki untuk kita. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, barang siapa ingin mengikuti Tuhan, hendaknya setia di dalam jalan salibnya. Maka kita bisa melihat bahwa mengikuti Tuhan itu sebetulnya adalah Tuhan sendiri yang mau untuk membentuk kita. Bukan karena kepandaian kita, bukan karena istilahnya itu talenta yang kita kembangkan, tidak. Namun apakah yang ada dalam diri kita ini sebagai modal untuk hidup mengikuti kehendak Tuhan. Selamat merenung.